Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Aris Munandar, Trik Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal materi fungsi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas materi fungsi ini dalam dua bagian video. Untuk teman-teman yang belum menyaksikan, silahkan nonton playlistnya, saya sertakan di sebelah kanan atas ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke latihan soalnya. Jadi ini contoh soal yang pertama. Soalnya seperti ini teman-teman. Kita punya fungsi f5 kurang x. Kemudian diketahui juga daerah asalnya, yang ditanyakan adalah daerah hasilnya. Nah, untuk mencari daerah hasilnya, daerah asalnya kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi kita tuliskan dulu fungsinya. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah minus 3. Minus 3 kita masukkan ke dalam fungsi, berarti x nya kita ganti dengan minus 3. Nah, ini jadi tambah, sini adalah 8. Nah, begitupun untuk fungsi kalau daerah asalnya minus 2. Nah, minus 2 berarti kita ganti x dengan minus 2. Hasilnya adalah 5. Di sini nanti hasilnya 5 tambah 2, 7. Begitupun seterusnya. Kalau f-1 berarti x kita ganti minus 1 di sini, hasilnya adalah 6. Nah, yang terakhir f4 berarti x nya kita ganti dengan 4, hasilnya adalah 1. Maka daerah hasilnya itu, atau kita simbolkan dengan RF, sama dengan dari yang terkecil ya, jadi bukan dari 8 tapi dari 1, 2, 3 sampai 8. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Jadi kita punya fungsinya 2x kurang 1, kemudian daerah asalnya 0, 1, 2, 3. Ini daerah hasilnya minus 1, 1, 3, 5. Cara menuliskan himpunan pasangan berurutannya seperti pada materi sebelumnya. Langsung saja kita tuliskan seperti ini. Jadi x 0 kita pasangkan dengan hasilnya x kalau dimasukkan dalam fungsi, yaitu minus 1. Jadi pasangannya seperti ini, 0, minus 1. Kemudian koma, pasangan yang kedua adalah 1,1. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini himpunan pasangan berurutannya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh ketiga. Nah, di sini ada fungsi fx 2x tambah 5, kemudian diketahui fa sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah nilai dari a. Jadi kita tuliskan fungsinya fx sama dengan 2x tambah 5. Kemudian kita tuliskan fungsi yang kedua. Nah, sekarang kita ganti dulu x dengan a. Jadi fungsinya berubah jadi seperti ini ya. 2 dikali a ditambah 5. Nah, sekarang nilai dari fa itu adalah 7. Jadi 5-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi pengurang ya. Nah, sekarang 2 sama dengan 2A. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya. 2 pindah ke ruas kiri jadi bagi ya. A sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain. Soalnya seperti ini, ada fx bentuknya px tambah q, kemudian ada f-2 dan f5. Yang ditanyakan adalah f12. Kalau begini soalnya kita harus cari dulu berapa nilai p dan q nya. Nah, caranya seperti ini ya. f5 artinya 5 kita masukkan ke dalam fungsi ini, fungsi awal yang ini. Nah, kita ganti x nya dengan 5, berarti p dikali 5 ditambah q, berarti di sini 5 p tambah q. f5 berapa nilainya? Minus 32. Nah, kita tulis ini sebagai persamaan pertama. Kemudian persamaan keduanya, harusnya ini yang pertama ya. Jadi tidak apa, sudah terlanjur. Jadi untuk yang kedua itu minus 2. Kalau x nya minus 2 artinya x di sini kita ganti dengan minus 2 juga. Jadi
P kali minus 2 ditambah Q. Hasilnya min 2P ditambah Q. F minus 2 tadi berapa nilainya? 17 ya. Jadi kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang untuk mencari nilai P dan Q kita bisa pakai metode substitusi atau eliminasi. Jadi kita pakai eliminasi saja ya. Kita eliminasi Q pada persamaan 1. Kita pakai di sini operasinya kurang atau tambah? Kurang ya. Kenapa kurang? Karena kita mau eliminasi Q. Ini Q saja kita eliminasi karena sudah sama koefisiennya, sama-sama 1. Terus tandanya di depannya Q itu tambah. Kalau dia tandanya sama, kita pakai operasi kurang di sini. Kalau misalnya di sini minus, di sini juga minus, tetap pakai kurang di sini. Kalau tandanya sama. Kalau beda tandanya, ada salah satu negatif, berarti kita pakai tanda tambah di sini. Nah, sekarang kita kurang min 32 dikurang 17 itu minus 49. Kemudian minus 5 dikurang 5P dikurang minus 2P itu artinya 7P. Nah, ini habis ya. Q dikurang Q 0. Nah, terus P sama dengan minus 49 dibagi 7 sama dengan 7. Minus 7 ya. Jadi kita sudah dapat nilai P. Sekarang kita cari nilai Q dengan mensubstitusi P minus 7 ke salah satu persamaan ini. Mau persamaan pertama atau kedua, terserah teman-teman. Jadi kita substitusi saja ke persamaan kedua ya, yang lebih kecil angka-angkanya. P sama dengan minus 7. Jadi 17 sama dengan min 2 dikali min 7 sama dengan Q. Tambah Q ya. Kemudian 17 14 ini Q, kita dapat Q-nya 17 dikurang 14 itu 3 ya. Nah, sekarang kita sudah dapat fungsinya fx sama dengan, kita ganti nilai P-nya minus 7, kita ganti Q-nya dengan 3. Jadi fungsinya fx sama dengan min 7x tambah 3. Kalau kita sudah dapat fungsinya, kita sudah bisa menemukan berapa kalau x-nya 12. Kalau 12 artinya nilai x kita ganti dengan 12. Ini hasilnya minus 84 ya. Ditambah 3 sama dengan minus 81. Jadi begitu caranya teman-teman. Contoh yang kelima itu mirip dengan contoh yang keempat, cuman kita diminta mencari P dan Q saja. Jadi fungsinya fx sama dengan px tambah Q, kemudian yang diketahui itu f0 sama dengan minus 2 dan f2 sama dengan 4. Nah, untuk f0 dulu, artinya x kita ganti dengan 0 tambah Q, hasilnya adalah Q. Nah, ini f0 tadi nilainya adalah minus 2, jadi kita dapat nilainya Q itu minus 2. Nah, sekarang kita cari nilai P nya. Nah, nilai P nya kita pakai yang kedua, persamaan kedua yang ini. F2 artinya X kita ganti dengan 2, berarti P dikali 2 ditambah Q. Nah, tadi F2 itu nilainya 4 ya. Ini 2P tambah Q. Nah, sekarang substitusi Q sama dengan minus 2 ke dalam persamaan ini. Berarti 4 sama dengan 2P ditambah minus 2. Kita ganti Q-nya sama dengan minus 2 ya. Nah, sekarang minus 2 ini pindah ke ruas kiri jadi penjumlah ya. Jadi tadi 6 sama dengan 2P. Berarti P sama dengan 3. Jadi nilai P dan Q berturut-turut adalah 3 dan minus 2. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-6. Nah, soalnya seperti ini, dia fungsi komposisi.
Yang diminta adalah fungsi komposisi G bundaran F1. Jadi kita harus cari G bundaran Fx nya dulu. Kita cari dulu G bundaran Fx nya itu, berarti Fx nya dulu yang kita kerja. Fx nya itu fungsinya 3x kurang 1 ya. Nah kemudian ini kita masukkan ke dalam fungsi G, berarti 2 kali 3x kurang 1 berpangkat 2 ditambah 3. Jadi x nya yang kita ganti dengan 3x kurang 1. Kita pangkatkan yang di dalam, itu hasilnya 9x pangkat 2. 3x berpangkat 2 itu 9x pangkat 2. Kemudian 3x dikali minus 1 dikali 2 itu hasilnya minus 6x. Kemudian minus 1 berpangkat 2 itu hasilnya adalah 1 ya, tambah 3. Nah kita kali ke dalam, 18x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 2, kemudian ditambah 3. Kita kali ke dalam supaya dalam kurungnya hilang. Nah hasil akhirnya adalah ini. Jadi kita sudah dapat G bundaran Fx nya ya. Sekarang kita cari berapa nilainya kalau x nya diganti 1. Artinya x sisa diganti dengan 1. Hasilnya 18 dikurang 12 ditambah 5, 11 ya. Sekarang kita pindah ke contoh yang ketujuh. Kita diminta mencari nilai, bukan nilai ya, rumus Fx. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita misalkan dulu Gx sama dengan A. Berarti fungsi yang ini Gx kita ganti dengan A menjadi x kurang 2. Kemudian 2 nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi penjumlah. Nah jadi ini yang penting yang 2 ya, yang akan kita gunakan nanti di sini. Nah selanjutnya kita kerjakan fungsi yang fungsi induknya. Kalau begini berarti Gx dulu ya. Nah kalau begini, terus kita kasih masuk fungsi Gx. Gx tadi nilainya adalah x kurang 2. Nah di sini f bundaran Gx itu tidak lain nilainya adalah 3x kurang 1 ya. Nah ini belum rumus fungsi fx ya, karena di sini nilai x nya itu x kurang 2. Jadi x kurang 2 kita ganti dengan A. Jadi kita ganti dengan A. Terus yang ruas kiri x kita ganti dengan A tambah 2. Jadi 3 kali A tambah 2 dikurang 1 sama dengan F. Di sini sisa A. Nah ini 3 kali A ditambah 6 dikurang 1 sama dengan F A. 3A tambah 5 sama dengan FA. Jadi sudah bisa kita dapatkan fungsi fx nya adalah 3x tambah 5. Jadi langkah terakhirnya sisa kita ganti A nya dengan x. Didapatlah rumus fungsi fx.